Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dan Ustadz Arifin. Kita ketemu hari ini pada mata pelajaran fikih kelas 2. Anak-anak sekalian, langsung kita awali untuk materi hari ini, insya Allah tidak terlalu panjang. Untuk pertemuan hari ini ada di buku paket fikih halaman 68. Kita masuk pada pembelajaran 16, yaitu tentang hukum sholat jenazah dan tata caranya. Anak-anak sekalian, luar biasa sekali, anak-anak kelas 2 sudah mulai mengenal tentang sholat jenazah. Di mana di masyarakat, kegiatan sholat jenazah ini penting untuk dilakukan dan wajib. Nanti ada hukum yang akan kita bahas, dan saya yakin mungkin anak-anak beberapa kali pernah melihat atau menjumpai, atau barangkali ada yang sudah pernah mengikuti sholat jenazah. Nah, anak-anak sekalian, apa saja tentang sholat jenazah, hukum dan tata caranya akan kita bahas setelah ini. Anak-anak sekalian, yang pertama, yang namanya sholat jenazah itu adalah sholat yang nanti dikerjakan hanya dengan berdiri. Ingat, meskipun namanya sholat, tapi nanti tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada i'tidal, tidak ada tahiyat. Hanya kegiatannya berdiri dan takbir saja, tanpa tasyahud, dan lebih lengkapnya setelah ini. Nah, sekalian, kemudian yang kedua adalah Ustadz Arifin akan membahas sebelum tentang tata cara, sedikit Ustadz Arifin akan sampaikan tentang hukum. Ketika ada orang yang meninggal di desa kita misalnya, atau di tempat tinggal kita, maka hukum mensolati jenazah tersebut adalah fardu kifayah. Sekali lagi, namanya adalah fardu kifayah. Atau jika ditulis seperti ini, tolong diingat-ingat hukumnya, namanya adalah fardu kifayah. Nah, tolong diingat-ingat. Hukum mensolati jenazah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kita lihat setelah ini. Ustadz Arifin punya contoh. Ini misalnya sebuah desa atau kampung atau tempat tinggal di beberapa orang. Ini adalah rumah-rumah di desa tersebut atau di kampung tersebut. Ketika ada salah satu di antara yang tinggal itu meninggal, misalnya Ustadz Arifin akan kasih contoh di sini. Misalnya rumah orang yang ada di rumah ini meninggal. Nah, satu orang yang ada di rumah ini, maka orang tersebut kan nantinya harus dimandikan, kemudian dikafani, kemudian nanti harus disolatkan. Misalnya ini jenazahnya, ini sudah ada di masjid misalnya, ini ada di masjid, kemudian ini ada di masjid. Ketika jenazah ini sudah ada di masjid, anak-anak sekalian, maka hukum mensolatinya adalah fardu kifayah. Maksudnya bagaimana? Fardu kifayah adalah apabila salah satu di antara orang-orang yang ada di desa ini sudah melaksanakan, maka yang lain tidak wajib. Ya, yang penting ada salah satu. Tetapi kok kalau semuanya ini tidak ada yang mau ke masjid untuk mensolati, maka semua yang ada di sini dihukumi dosa. Nah, sekali lagi, jadi fardu kifayah artinya adalah apabila ada beberapa orang, misalnya ini udah ke masjid, ini ke masjid untuk mensolati, ini ke masjid, kemudian ini ke masjid, nggak apa-apa. Yang penting ada beberapa orang yang sudah mensolati, mereka berempat sudah mensolati, yang ini yang tidak ikut nggak apa-apa. Tetapi apabila semuanya tidak ada yang mensolati, semuanya ini tidak mau datang ke masjid, nggak ada yang datang, maka semua yang ada di desa ini termasuk orang yang menanggung dosa, karena tidak ada satupun yang mau mensolati jenazahnya, kasihan. Nah, ini adalah yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi intinya adalah salah satu harus melakukan, sama kayak misalnya adzan tuh kalau bareng-bareng malah nggak boleh. Nah, tapi kalau satu sudah melaksanakan dalam tempat tersebut, maka sudah sah. Anak-anak sekalian, itu yang pertama tentang hukum. Kemudian Ustadz Arifin akan lanjutkan, yaitu kita lanjutkan tentang tata cara sholat jenazah. Secara ringkas Ustadz Arifin akan sampaikan bahwa pelaksanaan sholat jenazah yaitu dilakukan dengan 4 kali takbir. Anak-anak bisa lihat di sini, takbir ke-1, ini takbir kedua, takbir ketiga, dan takbir keempat. Kuncinya cuma itu, anak-anak. Kalau sholat jenazah, takbir 1, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, kemudian salam. Ya, jadi
Kayak kalau sholat id anak-anak pernah melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kurang lebih seperti itu tentang sholat jenazah. Untuk bacaan-bacaannya, insya Allah pertemuan mendatang akan kita pelajari. Tapi secara umum, dalam pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Takbir ke-1 membaca Al-Fatihah. Jadi setelah niat dalam hati, tidak diucapkan, jenazahnya udah di depan kita takbir. Allahu Akbar. Baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baca pelan sampai waladhdallin. Kemudian selesai waladhdallin amin. Takbir lagi. Allahu Akbar. Baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sholli ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Dan seterusnya. Setelah salawat selesai takbir lagi. Allahu Akbar. Namanya takbir ketiga. Baca doa. Nanti doanya agak panjang tapi akan kita hafalkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Selesai itu takbir lagi Allahu Akbar. Doa yang kedua Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Berhenti sejenak kemudian Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu anak-anak sekalian gambaran singkat tentang sholat jenazah. Insya Allah pertemuan mendatang, pertemuan tatap muka akan kita lihat lagi bersama-sama tentang sholat jenazah, terlebih tentang doa-doa. Nah, setidaknya awal ini anak-anak sudah tahu hukum. Coba sebutkan apa hukum sholat jenazah? Fardu kifayah. Ya, betul. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian tata caranya ada 4 kali takbir. Setiap takbir nanti ada doanya sendiri-sendiri. Mulai Al-Fatihah, sholawat, doa yang pertama, doa yang kedua, dan salam. Nah, sekalian untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup sampai di sini dan kita ketemu lagi pertemuan datang. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.